Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita kembali lagi dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, jangan lupa siapkan seperti biasa, siapkan alat tulis kalian, buku cetak, catatan, dan perhatikan video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa gunakan yang kualitas Full HD di setting agar tulisan ini terlihat jelas di handphone kalian. Ya, jangan lupa di full screen. Sambil dibuka bukunya halaman 20. Ya, Vicky halaman 20. Baik anak-anakku sekalian, melanjutkan kembali pembahasan selanjutnya dari pembelajaran Vicky, yaitu kita akan membahas tentang sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Kemarin kita udah belajar tata cara sholat dari rukun, syarat sah, membatalkan, tujuan, segala macam kita udah pelajari dan kita sudah ulangan. Nah sekarang kita akan masuk pembahasan sholat sunnah rawatib. Itu sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang apabila kalian kerjakan sholat tersebut kalian mendapatkan pahala. Tapi kalau ditinggalkan kalian tidak mendapatkan dosa. Ya, ini kalian bisa perhatikan. Kita langsung masuk saja dalam pembahasan. Kalau awalnya cerita secara detail sampai semuanya, waktunya nggak cukup karena waktunya ini cukup terbatas. Ya, kita akan masuk pembahasan sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Ya, sholat sunnah rawatib artinya adalah sholat sunnah yang mengikuti atau mengiringi sholat fardu. Ya, apa itu sholat fardu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang menempel atau menyertai mengikuti sholat sunnah, sholat wajib yang ada. Nah, ini akan terbagi menjadi dua. Ya, apa aja sholat sunnah sesudah sholat fardu atau disebut ba'diyah. Ada juga sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu, ya, atau disebut dengan qobliyah. Ini disebut dengan sholat sunnah rawatib. Nanti ada sholat mu'atib mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, sholat sunnah ini qobliyah, ba'diyah, atau sebelum atau sudah zuhur. Kapan masuknya? Masuknya adalah ketika sudah masuk azan. Kalian mau sholat zuhur, qobliyah, zuhur jam 11, bisa atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau sholat qobliyah atau sholat ba'diyah zuhur itu masuknya harus setelah azan. Jadi kalau sudah azan kalian harus sunahkan sholat qobliyah sama ba'diyah. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Jadi masuknya dan boleh dilakukannya ketika sudah azan, tapi sebelum masuk waktu sholat tersebut. Contoh, azan di musola, kan sebelum azan biasanya setelah azan ada jeda waktu untuk menunggu waktu qomat. Nah itu adalah waktu yang digunakan untuk sholat sunnah qobliyah. Contoh seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, kemudian nah sholat sunnah qobliyah, ba'diyah itu juga terbagi menjadi dua. Ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Apa bedanya mu'akkad, ghairu mu'akkad? Pada intinya adalah yang lebih afdal adalah yang mu'akkad. Ghairu mu'akkad sunnah juga tapi tidak sebanyak ini pahalanya, ya. Sama-sama sunnah, sama-sama bagus, sama-sama baik, ya. Tapi ada satu mu'akkad, satu ghairu mu'akkad. Nah ini ada terbagi. Jumlahnya semua total kalau mu'akkad ini berarti ada 10 rakaat. Kalau ini berarti ada 12 rakaat. Ya, 12 rakaat berarti kalau di total ada 22 rakaat sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad atau ba'diyah atau qobliyah. Terbagi dari mana aja? Yang pertama, sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur, setelah azan, sebelum qomat kalian sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, setelah salam, doa selesai kamu langsung sholat sunnah lagi. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini adalah sholat sunnah yang mu'akkad. Pahalanya banyak, besar sekali. Ya. Kemudian yang kedua adalah
Salat sunnah ghairu muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Kok sama Pak ini sama ini? Ya. Jadi kalau digabung berarti kalau kamu kerjakan semuanya berarti 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Kalau mau dua-duanya diambil. Kalau mau salah satunya silahkan. Kemudian yang ketiga adalah 4 rakaat sebelum asar. Ya, 4 rakaat sebelum asar. Jadi sholat sunnahnya 4 rakaat. Ini faedahnya banyak sekali. Allah akan menyayangi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Allah akan memberikan kasih sayang banyak segala macam. Sholat subuh pahalanya seperti dunia lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Ini masih banyak manfaat-manfaat dan faedah-faedah yang kita bisa bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Jadi ini adalah satu kesatuan cuma dipisah, ya. Yang ini sesudah maghrib dan sesudah isya, yang ini sebelum maghrib dan sebelum isya. Bedanya apa? Yang tidak ada adalah sholat ba'diyah asar. Tidak ada sholat ba'diyah asar dan juga tidak ada sholat ba'diyah subuh. Ya, jadi semua ada ba'diyah dan qobliyahnya kecuali asar dan subuh. Asar dan subuh ini tidak ada ba'diyah. Qobliyahnya ada, tapi ba'diyahnya tidak ada. Ya baik, kita langsung masuk ke bab sholat sunnah malam dan sholat sunnah lainnya. Jadi ini adalah satu kesatuan, semuanya ini adalah sholat sunnah. Kalau kita mengerjakan ini semua, Masya Allah pahalanya sangat-sangat luar biasa dan besar. Baik anak-anakku sekalian, langsung aja kita bicara pada pertama. Yang pertama adalah sholat sunnah malam atau sholatul lail. Kapan waktu sholatul lail? Sholat sunnah malam. Ya, sholat sunnah malam waktunya yang paling afdol adalah di sepertiga malam. Sepertiga malam itu berarti mulai jam 6 12 dibagi 3 4. Jadi kurang lebih jam 11 setengah 12 atau jam setengah 1 itu waktu yang paling tepat. Ya. Malam, sholat sunnah malam dikerjakan pada malam hari. Biasanya ini adalah waktu yang paling afdol untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua sholat tarawih. Kapan waktu sholat tarawih? Sholat tarawih waktunya pada bulan Ramadan saja. Berapa jumlahnya? 23 rakaat. Pak, ada yang 12, boleh gak? Boleh, silahkan. Tapi yang afdol adalah 23. Ya, 23. Kemudian yang ketiga sholatul witir. Apa sholatul witir? Witir ini artinya ganjil. Artinya sholat witir adalah sholat yang ganjil, yang digunakan untuk sebagai penutup. Contoh, kamu udah sholat tahajud, sudah sholat tarawih, di akhir adalah sholat witir. Ini sholat terakhir sebelum tidur, itu namanya sholat penutup. Dan rakaatnya ini ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, 13. Itu sholat witir. Kemudian sholat tahajud. Kapan waktunya sholat tahajud? Sholat tahajud waktunya adalah malam hari. Apa bedanya sama sholat sunnah malam? Sholat tahajud disyaratkan harus tidur dulu. Jadi setelah isya jam 8, jam 9 kamu tidur, bangun tidur, jam 10, jam 11, jam 12 kamu bangun tidur. Kemudian kamu sholat sunnah 2 rakaat, itu namanya sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Kemudian ada lagi sholat id. Apa itu sholat id? Sholat idul fitri, sholat idul adha. Ya, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa kali takbir? Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Kemudian yang keenam adalah sholat duha. Nah, sholat duha manfaatnya waktunya kapan? Waktunya setelah terbit matahari, ya, sampai waktu sampai masuknya azan zuhur. Kira-kira jam 6:30, ya, 6:30 sampai jam 12 kurang lebih, ya. Itu sholat duha. Manfaatnya adalah orang yang menjaga sholat duha banyak akan rezekinya. Kalian mau sholat duha, doakan orang tuanya agar rezekinya banyak, berlimpah, banyak, luas. Gimana caranya sholat duha? 2 rakaat. Kalau bisa 4 rakaat, kalau bisa 8 rakaat. Nah, apa doanya? Allahumma inna duha aduha muka wal baha abaha dan seterusnya. Kamu baca doanya.
Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu, ya. Itu doanya. Kemudian yang ketujuh, salat tahiyatul masjid. Apa itu salat tahiyatul masjid? Salat tahiyatul masjid adalah salat penghormatan terhadap masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid ini dilakukan penghormatan terhadap masjid. Contohnya gimana, Pak? Contoh, kamu datang ke masjid tidak langsung duduk, tidak langsung ngobrol, tidak langsung bercanda, tapi kamu begitu sampai di masjid langsung disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi begitu sampai di masjid, cara duduknya tidak langsung main duduk-duduk itu aja. Cara duduknya dengan langsung sholat. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi, kamu udah dalam keadaan duduk, baru terserah kamu ngapain. Mau sholat lagi boleh, mau istirahat umpamanya, atau mau ada pertemuan, ya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian 2 rakaat. Sholat sunnah wudu. Apa itu sholat sunnah wudu? Sholat sunnah waktunya kapan? Kapan aja boleh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Waktunya adalah ketika kita sudah selesai wudu. Kita udah selesai wudu, sunnah kita sholat sunnah wudu, ya. Kemudian yang ke-9 adalah sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Yaitu sholat permohonan untuk diturunkannya hujan. Udah lama nggak hujan, biasanya dari negeri Arab ini sangat berlaku dan sering dilakukan. Kita pernah sholat istisqa waktu itu di kalian belum ya? Tahun kemarin itu kelas 4 dan 5 itu sholat istisqa di tempat di tempat pesantren kilat. Ada khutbahnya, ada acaranya 2 rakaat. Kemudian 10 sholat istikharah. Apa itu sholat istikharah? Sholat yang digunakan ketika kamu bingung, harus pilih yang mana. Misalnya mau sekolah di SMP negeri atau swasta, bingung kamu harus sholat istikharah, yaitu sholat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktunya? Terserah, ya. Niatkan sholat istikharah di saat kita bingung terhadap 2 pilihan. Nanti Allah akan berikan ketenangan hati, kekuatan di dalam hati, bahwasanya kamu akan lebih condong pada pilihan tersebut. Ini manfaatnya sholat istikharah. Yang ke-11, sholat khusuf dan kusuf, yaitu sholat gerhana bulan dan matahari. Ya, sholat gerhana bulan dan matahari, biasanya ada gerhana, biasanya di masjid-masjid suka dikumpulkan tuh, ya. Tata caranya seperti apa dijelaskan di situ. Kemudian sholat taubat. Sholat sunnah taubat 2 rakaat. Ketika kita banyak melaksanakan dosa kepada Allah, sunahkan untuk melaksanakan sholat taubat. Sholat sunnah safar. Nah, sholat sunnah safar agar kita terhindar dari segala macam bahaya di perjalanan. Kamu mau pergi ke Surabaya, sebelum jalan ke Surabaya kamu sholat sunnah dulu di rumah. Usolli sunnata safari lillahi ta'ala, 2 rakaat. Sholat sunnah tasbih. Apa itu sholat sunnah tasbih? Sholat sunnah tasbih adalah membaca tasbih yang banyak. Jadi begitu Allahu Akbar 2 rakaat, setelah baca Allahu Akbar kabirah, ya, sebelum baca setelah baca Allahu Akbar kabirah, kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Kemudian yang ke-15, sholat sunnah hajat. Ketika kita ada permintaan kepada Allah, bingung mau ngapain, saya butuh ini ya Allah, orang tua saya ya Allah lagi nggak ada rezeki, lagi nggak ada uang ya Allah. Berdoa kepada Allah dengan cara pas sholat sunnah hajat, ya, berdoa. Ini semua adalah solusi dalam kehidupan kita. Kalau kamu pengen kaya raya, banyakin sholat duha, banyakin sholat sunnah hajat, ya, banyakin sholat sunnah duha, dan banyakin sholat sebelum subuh. Kamu pengen hidupnya wajahnya cerah benderang, sebanyakin sholat sunnah tahajud. Kamu ingin mulia di dalam masjid, banyakin sholat sunnah tahiyatul masjid. Pengen hujan, sholat istisqa. Bingung terhadap pilihan, sholat istikharah. Banyak dosa, sholat taubat. Nah, ini adalah solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kitanya saja bagaimana cara menyikapi hal-hal tersebut. Ya, baik anak-anakku sekalian, penjelasan dari Pak Walid saya kira cukup. Tugas kalian melanjutkan pembacaannya. Kalian baca lagi dari halaman 20 sampai halaman 37.
37. Ini tadi yang ada di buku ini 20-37, semuanya hampir sudah Pak Walid bahas. Kalian tinggal baca bacaan yang detail-detail yang tak bisa Pak Walid sampaikan di sini. Kalian harus baca dulu ya 20-37 ya. Untuk hari ini kalian tidak ada tugas. Oke? Dengarkan saja tugas kalian ya. Bukan menulis, bukan mengumpulkan, tapi tugas kalian adalah praktekkan sholat duha, sholat sunnah wudhu, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat. Dan ini semua sholat-sholat ini kalian praktekkan di rumah ya. Ini praktekkan di rumah. Buktinya apa Pak? Nanti kalau saya udah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi saksinya ya. Sholat ini semua kalian praktekkan di rumah. Kasih tahu sama mamanya, kalau mamanya tanya, kamu sholat apa dek? Aku sholat sunnah duha mah. Diajarin dari sekolah. Kamu sholat apa dek? Saya sholat sunnah rawatib, ba'diyah ya. Kamu sholat apa? Jelasin, kasih tahu. Ya itu tugas kalian. Jadi ini dikerjakan ya oleh kalian setiap hari ya, dipraktekkan setiap hari oleh kalian agar terbiasa dalam melaksanakan sholat-sholat sunnah. Baik anak-anakku sekalian, sekiranya Pak Walid cukup untuk pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.